Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi guna memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Maria Gavrila Salisa dengan NIM 2023-1211069, kelas AK61R. Izinkan saya mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Nah, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya. Salah satu ukuran keberhasilan yang paling diperhatikan investor adalah nilai perusahaan, yang tercermin dari pergerakan harga saham di pasar modal. Sektor perbankan menjadi menarik untuk diteliti karena kontribusinya yang besar di BEI. Apalagi data OJK per Desember 2024 menunjukkan bahwa industri perbankan berada dalam kondisi yang cukup solid, dengan total kredit yang mencapai 7.827 triliun dengan ROA 2,72% dan LDR di angka 89,05%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa faktor internal seperti likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan punya peran yang tidak kecil dalam membentuk persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Dari latar belakang tadi, ada beberapa hal yang mendorong saya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama, ada nilai perusahaan ternyata tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal, tapi juga sangat bergantung pada kondisi internal perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu adalah penelitian-penelitian sebelumnya masih memberikan hasil yang beragam dan belum konsisten. Dan ketiga, belum banyak penelitian yang menggunakan data dari periode pemulihan pasca pandemi COVID-19. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan penelitian saya, yaitu apakah likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan masing-masing berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2021 sampai 2025. Nah, selanjutnya di sini ada batasan tujuan dan manfaat penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah, saya membatasinya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan periode waktu 2021 sampai 2025. Variabel yang saya gunakan adalah likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Dan diproksikan dengan Tobinski. Nah, tujuannya itu tentu untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut. Harapannya hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan kebijakan, bagi investor sebagai bahan pertimbangan investasi, serta bagi peneliti berikutnya sebagai referensi. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Penelitian ini berpijak pada dua teori utama. Yang pertama adalah agensi teori atau teori keageman, yang pada dasarnya membahas hubungan antara investor sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori ini relevan karena bagaimana manajemen mengelola likuiditas dan profitabilitas mencerminkan sejauh mana mereka menjalankan kepentingan investor. Yang kedua adalah signaling theory atau teori sinyal, di mana informasi keuangan seperti LDR, ROA, dan total aset perusahaan menjadi sinyal yang dibaca oleh investor untuk menilai kondisi dan prospek perusahaan ke depan. Nah, untuk pengukurannya, likuiditas saya ukur menggunakan LDR, profitabilitas dengan ROA, ukuran perusahaan dengan lin total aset, dan nilai perusahaan dengan Tobinski. Nah, selanjutnya di sini adalah penelitian terdahulu. Dari berbagai penelitian terdahulu yang saya telah, hasilnya cukup beragam. Ada yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, seperti Alfian dan Susilo 2024 dan Musalim et al. 2024. Namun ada pula yang tidak menemukan pengaruh signifikan, seperti Fitri 2025 dan Widiantari et al. 2025. Kondisi yang serupa juga terjadi pada variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan. Nah, ketidakkonsistenan inilah yang memperkuat alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Berdasarkan teori dan temuan-temuan terdahulu,
saya menyusun kerangka pemikiran bahwa ketiga variabel independen tersebut secara individual diduga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis yang saya ajukan adalah likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan masing-masing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di sini kita masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Di sini terdapat objek penelitian dan desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, yaitu ingin melihat hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan dari data lintas perusahaan dan data antar waktu selama periode 2021 sampai 2025. Nah, sumbernya itu dari laporan keuangan tahunan atau annual report dari situs resmi BEI maupun masing-masing perusahaan. Dan pengolahannya itu menggunakan e-views atau SPSS. Selanjutnya di sini ada data dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan di BEI yang jumlahnya lebih dari 50 perusahaan. Dari populasi tersebut, saya menggunakan pervasive sampling dengan eh, beberapa kriteria, yaitu antara lain perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian, menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode penelitian, tidak mengalami kerugian atau laba bersih negatif selama periode penelitian, dan yang keempat, memiliki data harga saham yang aktif diperdagangkan di BEI. Nah, selanjutnya di sini ada tabel variabel dan operasional variabel. Secara ringkas, variabel dependen saya adalah nilai perusahaan yang diukur dengan Tobinski. Sementara variabel independennya yaitu ada likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Yang likuiditas saya ukur menggunakan LDR, profitabilitas saya ukur menggunakan ROA, dan ukuran perusahaan saya ukur menggunakan Lean Total Asset. Nah, keempat variabel ini semuanya menggunakan skala rasio. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pengolahan dan analisis data. Untuk analisis data, saya menggunakan regresi data panel. Ada 3 tahap pemilihan model yang akan dilakukan, yaitu yang pertama uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, itu untuk menentukan model terbaik antara CEM atau Common Effect Model, FEM, Fixed Effect Model, atau RAM, Random Effect Model. Nah, sebelum regresi juga akan dilakukan uji asumsi klasik, yaitu ada normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Nah, analisis regresi data panel ini menggunakan IFIS 12 atau SPSS. Nah, selanjutnya di sini ada model regresi linear data panel, yaitu sebagai berikut. Y sama dengan konstanta ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E, di mana Y itu merupakan nilai perusahaan atau Tobinski yang diproksikan dengan Tobinski. A itu menggunakan A itu merupakan konstanta, B1, B2, B3 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel, satu, likuiditas yang diproksikan dengan LDR, X2, profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, X3 adalah ukuran perusahaan yang diproksikan menggunakan size atau lean total asset, dan P itu merupakan error term atau residual. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada pengujian hipotesis. Eh, Pengujian hipotesis ini akan dilakukan melalui 3 uji statistik, yaitu yang pertama ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan nilai perusahaan atau variabel dependen. Nah, em, jika nilai mendekati satu, variabel independen makin menjelaskan variabel dependen. Dan yang kedua itu ada uji simultan atau uji lab. Itu menguji apakah seluruh variabel secara bersamaan eh, memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, HO ditolak itu jika profitabilitas kurang dari 0,05. HO diterima jika probabilitas statistik itu lebih dari 0,05. Dan yang ketiga itu ada uji parsial atau uji T, yaitu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial dengan taraf signifikan
5% sebagai acuannya atau 0,05. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatian.